Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan lagu pembuka Puji Syukur nomor 442. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu Advent hari ini, hari Minggu Advent keempat, di mana merupakan hari Minggu terakhir dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penyelamat bagi kita. Dan melalui bacaan-bacaan pada kesempatan ini kita diingatkan dan saya mengajak kita untuk semakin bersuka cita seperti Bunda Maria menyambut Sang Mesias. Kenapa sukacita menjadi penting Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam menyambut Sang Mesias? Karena sukacita itu menumbuhkan harapan besar dan senantiasa mendorong kita untuk lebih berpikir positif dalam kehidupan, sehingga pengharapan-pengharapan itu sungguh akan terlaksana, apalagi kalau dibarengi dengan iman yang sungguh penuh perjuangan dan kerendahan hati dan semangat iman yang kita yakini. Seperti Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, kita pun senantiasa menyadari hal itu dalam seluruh kehidupan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari rendah hati di hadapan Allah, menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Apakah kita sungguh senantiasa menikmati dan merasakan kegembiraan dalam seluruh kehidupan, menjadi saluran rahmat kegembiraan bagi orang-orang lain. Secara mensyukuri semuanya itu, kita juga bawa dalam doa-doa kita tentunya saudara-saudari kita yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini, utamanya bersyukur atas ulang tahun yang boleh dialami dirasakan oleh saudara-saudari kita anak Kitia, yaitu Cecilia Haryanto yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin tanggal 23 Desember,
dan Christian Yonata yang merayakan hari ulang tahun yang ke-28, serta juga bersama keluarga untuk bersyukur bahwa Novander Haryanto di Telkom telah diwisuda dari University Telkom Bandung, dan Keprianto Adrianus dilantik menjadi Bintara Polri di SPN Batua Makassar, serta senantiasa tentu membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, orang tua atau ibu dari Bapak Steph Munandi, kemudian juga ibu dari Ibu Grace, dan saudara-saudara kita yang tentu sakit. Ada begitu banyak anggota gereja kita yang dirawat di rumah. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah mendahului kita. Bapak Syamsuddin Gunawan yang meninggal 25 Desember 2020, sudah 3 tahun yang lalu. Kemudian Yohanes Yani Yahya 6 tahun yang lalu, dan Rudi Go yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mari kita hening sejenak di hadapan Allah, mempersembahkan semuanya ini, serta mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah putra manusia yang harus ditinggikan di salib, agar yang dinanti-nantikan oleh umat manusia untuk senantiasa semakin mempersatukan diri kami dengan Dikau. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah putra Bunda Maria yang terkandung berkat kuasa Roh Kudus. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengesani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia. Maka kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami diantar ke kebangkitan yang mulia, dan semakin bersukacita bersama dengan Bunda Maria, karena kedatangan-Mu bagi kami akan Kau nyatakan. Semoga semuanya itu semakin mendorong kami untuk mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Cecilia Haryanto yang merayakan hari ulang tahunnya kemarin. Christian Yonata yang merayakan hari ulang tahun yang ke-28. Semoga dengan usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka semakin bersukacita, bergembira,
merasakan kedamaian bersama dengan seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya dalam seluruh kehidupan mereka, tetap sehat walafiat dan semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu, serta senantiasa mensyukuri sarana untuk semakin membuat kami menikmati kebahagiaan bersama dengan anak terkasih Novander Haryanto yang telah diwisuda Telkom University Bandung, dan Keprianto Adrianus yang telah dilantik menjadi Bintara Polri di SPN Batuah Makassar. Semoga melalui panggilan hidup dalam dunia ini, anak kami, saudara kami sungguh semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan, dan lewat sarana yang Kau siapkan ini untuk semakin hidup lebih baik, mereka semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu, serta membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan belas kasih-Mu dan kekuatan-Mu Kau nyatakan melalui para dokter, para medis, siapa saja menangani orang sakit, mereka boleh mendapatkan pemulihan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Rudy Go sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Yohanes Yani Yahya 6 tahun yang lalu. Syamsuddin Gunawan yang telah meninggal 3 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan bersama para kudus-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan di dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, ketika Raja Daud telah menetap di rumahnya sendiri dan Tuhan telah menganugerahkan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekelilingnya, berkatalah Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam sebuah kemah saja." Lalu berkatalah Nabi Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai dikau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah dan katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang rumput, ketika engkau masih mengembalakan kambing domba. Engkau kuambil untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga umatku itu dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang yang lalim seperti dulu, yaitu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu.
Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, yaitu anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi putraku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tatah-Mu turun-temurun. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Ia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia, dan perjanjian-Ku dengannya akan Ku pegang teguh. Aku hendak menyanyikan kasih setiamu ya Tuhan selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Allah berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaklumkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, yang isinya ialah pernyataan rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi, tapi kini dinyatakan, yang menurut perintah Allah yang abadi
telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat itu, segala kemuliaan sampai selama-lamanya oleh Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, padaku menurut perkataanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya itu, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik, sehat?
Puji Tuhan, hari ini kita mendengarkan bacaan di mana pada hari Minggu ini merupakan hari Minggu terakhir dalam masa Advent. Keempat lilin di lingkaran Advent semua sudah menyala, dan sejauh yang saya ingat tahun ini adalah tahun yang paling singkat dalam tahun liturgi untuk masa Advent, di mana kita hanya merayakan 1 hari, setengah hari mungkin ya. Karena nanti sore, nanti malam kita akan langsung memulai persiapan untuk merayakan Natal yang disebut dengan Vigili Natal. Malam Natal itu selalu dikatakan Vigili Natal, itu berarti bahwa sebenarnya malam Natal itu tidak sama dengan Natal, tetapi nuansa bacaan semua sudah mengarah ke sana. Bahkan pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kabar gembira itu sudah dinyatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dalam Injil Lukas yang kita dengarkan. Mungkin dalam Injil Matius itu akan berkisah tentang silsilah, dan juga dalam Injil Markus. Nah, dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setelah kita tiba pada Minggu Advent keempat ini, kita diingatkan untuk senantiasa mau dan ingin bersukacita menyambut Sang Mesias seperti Bunda Maria. Kalau dalam hari Minggu Advent yang pertama dan yang kedua menyinggung soal pertobatan dan sikap berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Tuhan, Minggu ketiga menampilkan Yohanes Pembaptis sebagai model pribadi yang mempersiapkan Yesus. Dan minggu keempat adalah minggu yang paling dekat dengan Natal, dan pada minggu inilah menampilkan Maria sebagai model seorang pribadi yang mempersiapkan kedatangan Al-Masih sungguh dengan merelakan rahimnya untuk tempat Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia seperti kita, dan akhirnya dilahirkan ke dalam dunia ini seperti kita, dan itu yang kita coba merenungkan nanti malam. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kenapa ini menjadi sumber kegembiraan, menjadi sukacita bagi kita? Karena janji Tuhan itu pasti akan terlaksana. Utamanya dalam bacaan pertama kita mendengarkan berkisah tentang janji Tuhan pada Daud, yakni bahwa Daud akan diberikan keturunan, dan lebih daripada itu kepada Daud diberikan janji itu terlaksana di dalam diri Bunda Maria. Dia adalah anak Allah yang akan dilahirkan, dan janji itu memang sungguh akan terpenuhi. Kalau kita membaca Injil Matius melaporkan bahwa Yesus adalah anak Daud di sana. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara terkasih, semakin jelaslah melalui sejarah kehidupan bahwa apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama, kita baca di kitab nabi-nabi, baik itu Yesaya, Yeremia, itu mengisahkan tentang hal itu. Kemudian di dalam bacaan kedua pada kesempatan ini oleh Rasul Santo Paulus, di mana disampaikan kepada jemaat di Roma bahwa itu adalah rahasia Allah yang berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi itu sungguh akan terpenuhi. Nah, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sungguh janji itu terpenuhi di dalam diri Bunda Maria. Bagaimana ceritanya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Kita mendengarkan tadi bahwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kemudian setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel itu, tentu Maria mulai berpikir, bagaimana hal ini mungkin terjadi padahal saya belum bersuami. Lalu malaikat mengatakan, Roh Kudus akan menaungi engkau, maka anak yang engkau lahirkan itu adalah anak Allah. Dan dengan demikian dia mengandung dari Roh Kudus, bukan karena keinginan seorang laki-laki, tetapi sungguh adalah keinginan Tuhan sendiri. Untuk apa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Untuk mau menyelamatkan dunia, untuk mau menyelamatkan kita umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa,
sejak ketidaktaatan manusia pertama, yaitu Adam. Maka diutuslah Adam baru, yaitu Yesus Kristus. Sesudah itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya kira yang terus-menerus juga membuat Maria ini semakin bergembira bahwa dia diberitakan kepadanya bagaimanapun juga, lalu diingatkan bahwa ingatlah bahwa saudarimu juga Elizabeth dalam usianya yang sudah tua, dan menurut ukuran manusia dia tidak bisa lagi mengandung, melahirkan, tetapi sekarang dia sudah pada bulannya yang ke-6. Lalu lewat itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, Maria semakin bersukacita dan bergembira. Akhirnya kalau kita membaca terus itu, dan itu sudah dibaca pada minggu lalu, bagaimana Maria bergegas untuk menemui Elizabeth saudarinya dan bersama-sama memuliakan Tuhan, dan muncullah yang namanya Magnificat, pujian kepada Allah atas seluruh misteri Tuhan yang terjadi bagi dua wanita ini. Apa yang membuat Maria sekali lagi bergembira dan bersukacita Bapak Ibu saudara terkasih? Pertama, karena dia menerima kabar dari malaikat Gabriel dari Allah sendiri. Lalu dalam kesiapsediaannya hal itu, akhirnya percaya bahwa Tuhan sendiri yang campur tangan dalam seluruh kehidupannya, walaupun baginya hal itu masih sulit. Tetapi diteguhkan bahwa Roh Kudus yang akan menguatkan, Roh Kudus yang akan berkarya, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu ditopang dengan semangat warta juga bagi saudarinya Elizabeth bahwa dia juga mengandung. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, lewat warta ini apa yang bisa kita petik? Pertama, bahwa janji Tuhan pasti akan terlaksana bagi kita setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Maka sebagaimana Bunda Maria sungguh mempercayai dan meyakini bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan terjadi, maka Maria membangun iman yang sungguh-sungguh dalam, kuat dan penuh perjuangan. Warta ini tentunya memberikan rangsangan positif dalam seluruh kehidupan Maria untuk tidak meragukan Tuhan dalam seluruh kehidupannya, tetapi sungguh mengandalkan Tuhan dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Permenungan kita sehubungan dengan ini, apakah saya juga sebagai orang yang telah percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus sungguh memiliki iman untuk berserah diri kepada Tuhan, selalu terbuka kepada Allah, dan keterbukaan itu bukan hanya kepada Tuhan saja dan berserah menerima begitu saja, tetapi ada usaha untuk mau dan ingin menyatakan iman itu dengan mengunjungi sesama kita, seperti yang diperlihatkan oleh Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Dan dengan demikian hidup solidaritas dari diri kita akan semakin meneguhkan dan menguatkan kita. Itu yang pertama, bahwa kita harus sungguh mengakui bahwa Allah lah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita, memanggil kita untuk hidup kembali dan bersatu dengan Dia dalam seluruh kehidupan. Dan itulah warta yang paling menggembirakan bagi kita. Setelah kita meyakini akan hal ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka dalam seluruh keyakinan itu kita juga bergegas untuk mau dan ingin menjumpai orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin membutuhkan pengharapan, hiburan, dan dengan demikian kebahagiaan dan kedamaian yang kita alami juga boleh dinikmati oleh saudara-saudari kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hal itu telah kita coba hayati selama 4 minggu ini, dan kita telah ungkapkan, dan mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan dan nyatakan itu sebagai ungkapan iman kita sungguh semakin membantu kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Mulai dari masa Advent kita mencoba untuk menyisihkan sedikit untuk hidup solidaritas kita melalui amplop aksi Advent.
dan setiap hari Minggu itu dibuka. Dan untuk kita di Andalas ini menjadi kas untuk kas sosial kita yang setiap bulan itu dikeluarkan kurang lebih 3 juta untuk membantu saudara-saudari kita yang sungguh sangat membutuhkan dalam kehidupan mereka. Kemudian kita juga mungkin menyumbangkan berupa dana yang istilahnya itu adalah sumbangan Natal untuk membantu mereka, sehingga selain sembako yang kita bagikan sama mereka, itu juga ada uang yang dibagikan. Hanya saja bahwa setiap dari kita dan yang menerimanya juga seringkali masih ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan kita dalam hal itu. Nah, nanti kita akan mendengarkan pemasukan sehubungan dengan ini, dan semuanya itu telah dibagikan kepada saudara-saudari kita yang sungguh membutuhkan hal itu. Dan dengan demikian mudah-mudahan ini menjadi suatu ungkapan dan pernyataan iman kita. Kemarin dalam penerimaan sakramen tobat Bapak Ibu Saudara terkasih, sejauh yang saya alami sejak saya ada di Andalas ini, barusan kemarin itu sungguh cukup banyak kita menyadari diri kita di hadapan Allah dan datang untuk membuka hati kita dalam penerimaan sakramen tobat. Kami ada 6 imam dan rata-rata 3 jam lebih, dan itu menggambarkan bahwa hidup iman kita akan semakin membuka perasaan positif untuk menanggapi sabda Tuhan dan kehadiran karya kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita bagi umat di Andalas ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, semuanya ini adalah merupakan wujud iman kita untuk semakin beriman dewasa, penuh tanggung jawab, dan akhirnya bersama Bunda Maria tetap bersukacita untuk menikmati atau menjadi sarana keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan akhirnya lewat itu semua kita sungguh layak untuk boleh merayakan Natal pada tahun ini sebagai hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan secara sakramental dalam perayaan Natal di tahun 2023 ini. Moga-moga dengan itu hidup kita semakin damai dan bahagia, dan lewat itu Tuhan yang senantiasa kita puji dalam setiap usaha, rencana, pekerjaan, pelayanan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah, semoga pada zaman kita Putra Allah Tuhan kita Yesus Kristus disambut dengan sepenuh hati. Marilah mengatakan kepadanya, semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga gereja, umat Allah, terbuka untuk menerima kehendak Allah dengan hati yang sederhana dan bersedia untuk melayani seperti telah diteladankan Santa Perawan Maria. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, semoga putramu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang dengan jujur dan tulus hati mengikuti hati nurani mereka, menemukan Kristus sebagai pemenuhan harapan mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan,
Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga Roh Kudus menuntun saudara-saudari kita yang aktif dalam gerakan karismatik kepada penghayatan iman yang lebih dalam dan lebih pribadi akan Kristus dan kepada pembaruan rohani gereja. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga para orang yang sakit dan kesepian, para lanjut usia, dan semua orang yang menderita menyadari bahwa mereka amat dekat dengan Kristus. Semoga mereka menemukan hiburan dan kekuatan karena kehadirannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga mereka yang demi keadilan dan perdamaian atau demi perawatan dan pelayanan bagi orang-orang lemah bertekun dalam karya mereka, terdorong oleh kesadaran bahwa pelayanan mereka membangun suatu kediaman bagi Allah di antara manusia. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Semoga kita semua yang hadir di sini membuang keangkuhan serta rasa puas diri dan mulai menyadari bahwa Allah datang kepada orang-orang yang yakin bahwa mereka membutuhkannya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada saudara-saudari kami, Cecilia Haryanto yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya kemarin tanggal 23 Desember, dan Christian Yonata yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-28 pada hari ini. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, selalu menikmati rahmat cinta kasih-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, sehat walafiat, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, cita-cita dan harapan, serta semakin bersuka cita atas segala sesuatu yang boleh dinikmati bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersama dengan saudara-saudari kami ini yang merayakan hari ulang tahunnya. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur atas pelaksanaan wisuda yang boleh dialami oleh anak terkasih Papander Haryanto yang telah diwisuda di Telkom University Bandung, Febrianto Adrianus yang telah dilantik menjadi Bintara Polri di SPN Batua, Makassar. Semoga lewat satu langkah perjalanan hidup dari anak-anak kami ini, dengan wisuda dan pelantikan mereka semakin menyadari berkat-berkat-Mu, kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang boleh dialaminya tentu lewat seluruh perjuangan yang diupayakannya. Semua berkat-Mu semakin Kau nyatakan kepada saudara-saudara kami ini bersama seluruh keluarga, sehingga harapan dan cita-cita ke depan akan semakin mereka boleh nikmati. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Putra-Mu hidup di tengah-tengah kami. Kami juga senantiasa memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Syamsuddin Gunawan yang telah meninggal 3 tahun yang lalu, Yohanes Yani Dahya 6 tahun yang lalu, dan Rudigo yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang ini Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudus di surga. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan.
Semoga putra-Mu hidup di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Allah, Bapa, bersama dengan Maria kami tidak mencari macam-macam. Kami hanya mau menjadi hamba Yesus Kristus Tuhan kami untuk semakin berserah diri kepadanya, memperoleh anugerah rahmat, cinta kasih-Mu, belas kasih-Mu. Karena Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan puji syukur nomor 448. 448. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan yang kami haturkan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami atas pemenuhan janji keselamatanmu yang akan segera terlaksana dalam Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini.
dengan segala niat dan doa kami, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dengan satu dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Tuhan Tuhan Yesus kami sambut dengan Yesus sampai mau kematian. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Apa-apa, tambah aja. Oh, itu di sana dia lari ke sana lebih tadi, Bapak.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 428, 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan diberi nama Emmanuel, Allah beserta kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas santapan surgawi yang telah kami terima. Semoga kami selalu Kau teguhkan dalam mengharapkan keselamatan abadi yang telah Kau janjikan dalam diri Putra-Mu Tuhan kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita dulu mendengarkan pengumuman gereja, kolekte pembangunan pembelian gereja dijalankan juga kolekte tabisan uskup koadjutor. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 dan 24 Desember 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu tanggal 16 dan 17 Desember 2023 sebesar Rp20.350.000.
Kolekte pembangunan sebesar Rp13.680.000. Sumbangan dari Misa Syukur Lansia sebesar Rp1.533.000. Sumbangan dari HW sebesar Rp2 juta. Sumbangan dari keluarga Johan Ham sebesar Rp750.000. Kolekte duka dan perkawinan bulan Desember sebesar Rp3.364.000. Kolekte tabisan uskup sebesar Rp6.110.000. Aksi Advent Minggu ketiga sebesar Rp11.914.000. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Dionisius Gala dengan Catherine Inge Raya sebagai pengumuman ketiga. Wang Zeng dan Stefani Bernadette Reski Wijaya sebagai pengumuman kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Kristus Raja Andalas. 3. Misa malam Natal diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 pukul 18.30. Keempat, Misa Hari Raya Natal diadakan 3 kali pada hari Senin tanggal 25 Desember 2025. Misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 9 pagi, dan misa ketiga jam 5 sore. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Kelima, dalam rangka pentabisan Monsinyur Franciscus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor Kams, maka panitia memohon kesediaan keluarga atau pasutri untuk berpartisipasi minimal 5 keluarga yang akan menjadi host atau tuan rumah yang akan memberikan pelayanan kepada satu uskup, administrator diosesan, utusan uskup, dan memiliki kendaraan transportasi mobil dan driver demi kelancaran mobilitas Bapak Uskup. Untuk informasi serangkaian kegiatan serta tugas masing-masing dapat menghubungi Meilani Tanko Putra atau kepada pastor paroki. Keenam, atas nama sekami Paroki Kristus Raja Andalas Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Agustinus Kalepe dan Pastor Nando, Dewan Pastoral Paroki Andalas, kepada semua donatur sekami dan para orang tua, serta seluruh dukungan umat, baik dalam sumbangan maupun doa, sehingga acara Natal sekami dapat terlaksana dengan baik. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dan sekami Paroki Kristus Andalas semakin berkembang sesuai harapan. Yang ketujuh, umat kembali dihimbau untuk menggunakan masker saat mengikuti misa. Kedelapan, sumbangan Natal 2023. 1. 30 November 2023 nonem sebesar 1.500.000. Kedua, 10 Desember 2023 keluarga Yohanes dan Since Sinjai sebesar 1 juta. Tanggal 10 Desember 2023 keluarga almarhum Lucia Vince Tambuna sebesar 2 juta. Tanggal 10 Desember 2023 keluarga Mary dan Halim sebesar 5 juta. Tanggal 10 Desember 2023 nonem sebesar 1 juta. Tanggal 11 Desember 2023 Pak Joni, Candiari, dan Shirley sebesar 1 juta. Tanggal 11 Desember 2023 Pak Koktien sebesar 3 juta. Tanggal 12 Desember 2023 keluarga Herman Mailoa sebesar 3 juta. Tanggal 14 Desember 2023 keluarga Tony dan Wiwik sebesar 5 juta. Tanggal 16 Desember 2023 nonem sebesar 2 juta. Tanggal 17 Desember 2023 nonem sebesar 3 juta. Tanggal 17 Desember 2023
keluarga Albert Riki sebesar 1 juta. Tanggal 19 Desember 2023, keluarga Yosef Gosal sebesar 2 juta. Tanggal 19 Desember 2023, Nonem sebesar 5 juta. Tanggal 20 Desember 2023, Ing Meyong sebesar 1.500.000. Tanggal 23 Desember 2023, Luciana atau Oi Kiem Chiu sebesar 200.000, dan tanggal 23 Desember 2023, William Winaldi sebesar 1 juta. Demikian pengumuman paroki. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali saya ingatkan bahwa pada hari ini terakhir kita merayakan hari Minggu Advent keempat. Dan saya lihat umat yang hadir mulai kemarin malam minggu dan tadi pagi, dan kita yang biasanya agak full pada jam 9 itu tidak full betul. Berarti ada yang berpikir nanti malam kan masih ada misa. Itu adalah bagian dari hal praktis yang kita pikirkan. Yang penting bahwa misa, tetapi tidak mencoba untuk secara bijak menghitung apakah saya merayakan Advent selama 4 minggu berturut-turut. Mudah-mudahan ini menjadi permenungan kita. Karena kita beriman praktis, yang penting bahwa ikut misa, tidak tahu maknanya untuk kita. Jadi saya ingatkan, sebenarnya gereja sudah menentukan paling tidak kalau mempersiapkan diri sungguh itu 4 minggu berturut-turut, dan semua tema itu diharapkan untuk boleh menjadi permenungan kita. Tetapi ya seringkali bagi kita biasa saja, entah 1 kali atau 2 kali mengikuti itu biasa saja. Nah, seringkali hal inilah yang seringkali membuat peran kita, karena bagaimanapun juga saya ingatkan akan hal itu supaya boleh menjadi bagian permenungan lagi bagi kita untuk sungguh kalau mau siap merayakan Natal. Bagaimanapun semuanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali kepada kita masing-masing. Kita hanya berharap bahwa mudah-mudahan kita seperti Bunda Maria, walaupun banyak yang tidak jelas, tetapi kita tetap mempunyai iman yang kokoh kuat, dan akhirnya menilai secara positif apa yang Tuhan nyatakan kepada kita lewat orang-orang lain dan hadirkan dalam seluruh kehidupan. Sehubungan dengan perayaan Natal pada tahun ini yang dibuka dengan malam Vigili Natal nanti malam, kita hanya merayakan malam Natal itu atau malam Vigili Natal itu hanya 1 kali saja, dan itu nanti malam jam 18.30 atau setengah 7 malam. Kita menggunakan gereja utama tentunya diisi sampai full, kemudian kapel atau kapel kita di sebelah lantai 2 dan lantai 4, kemudian lantai 1 di bawah terakhir diisi kalau lantai 4 dan lantai 2 sudah terisi. Jadi balkon semua diisi, dan ada kemungkinan siapa tahu ada yang berminat naik di lantai 5 di atas, itu sudah dihitung oleh panitia itu sekitar 20 bisa di atas. Kami harap bahwa kalau ada yang duduk di atas itu mungkin baik turun komuni di balkon nanti, dilihat sikonnya. Kemudian besok itu hari Natal kita buka 3 kali, jam 7, jam 9, dan jam 5 sore seperti hari Minggu. Jadi mari kita mengatur waktu kita. Sekali lagi tetap saya ingatkan bahwa malam Vigili Natal berbeda dengan hari raya Natal. Tapi sekali lagi kita yang akan menentukan dalam diri kita bagaimana kita siapkan hati kita untuk sungguh bersatu dengan Tuhan sepenuhnya. Sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian kita, terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Seluruh pengumuman tadi disampaikan, mudah-mudahan itu bisa dicerna dengan baik. Bagi mereka yang memberikan sumbangan Natal pada tahun ini, kita sudah bagikan kepada mereka yang membutuhkan hal itu sungguh, dan diingatkan bahwa itu dari sumbangan kita yang terkumpul
38.700 dan itu sudah disalurkan kepada mereka sebanyak 250 kakak, lalu juga dengan beras 25 liter, kemudian ada yang menyumbang minyak, kemudian Indomie, lalu juga masih ada beberapa yang lain. Ada lagi yang mengatakan kenapa ada yang dapat karung dan kami hanya dapat plastik, isinya sama. Karena ada yang 5, ada yang 10 ditambah dengan 5 berarti 25, dan ada yang utuh satu karung itu 25. Saya kira semuanya itu tetap menjadi pembelajaran bagi kita. Saya mohon supaya nanti akan ada evaluasi lagi sehingga tahun depan itu jalannya akan lebih bagus lagi. Sekali lagi semuanya ini kami aturkan limpah terima kasih, dan jika ada yang tidak seperti yang kita harapkan, mohon informasinya, masukannya, dan dengan demikian kita saling mengingatkan dalam seluruh proses kebersamaan kita di Paroki Andalas ini. Terima kasih kepada seluruh petugas pada kesempatan ini tanpa kecuali. Terima kasih kepada kelompok dekor, sound system, dan semua saja yang terlibat. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Nuansa dekor pada kesempatan ini semakin mengantar kita untuk bergembira menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti malam akan kita nyatakan itu secara penuh lagi. Moga-moga kita semakin bergembira untuk merayakan Natal pada tahun ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari